Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini, hari kelima di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kenikmatan ini hingga ajal kita menjemput. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita berhak, kita bangga karena kita termasuk umatnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Khair rahiman wa rahimakumullah, di sore hari ini di tanggal 5 Ramadan kita masih dapat hidayahnya Allah, kita masih bisa memegang takwa kita kepada Allah. Maka orang-orang yang memang memegang takwa di bulan Ramadan ini, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Puasanya ikhlas, puasanya benar-benar penuh karena Allah. Maka dari itu ganjarannya, pahalanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pahalanya karena orang tuanya, karena anaknya, karena tetangganya, karena santrinya. Karena puasa itu pahala seorang hamba, ibadah seorang hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila seseorang dohirnya kelihatan puasa, akan tetapi di luar hadapan manusia dia sebaliknya, maka sesungguhnya sifat takwanya itu dipertanyakan. Hati-hati ya. Mari ajak didik anak-anak kita untuk berpuasa sejak dini, berpuasa sejak kecil, sehingga ketika mereka dewasa mereka akan mudah kita atur untuk berpuasa satu hari penuh. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semua anak-anak yang solehin, anak-anak yang solehat, anak-anak yang bisa patuh untuk ibadah sholat tepat waktu, bisa patuh untuk puasa Ramadan setiap tahunnya full hingga waktu azan maghrib. Hadirin, pada hari ini kita akan membahas tafsir surat Yusuf, yang mana beberapa tahun yang lalu sudah kita bahas tentang bab-bab puasa. Bab-bab puasa sudah kita telah selesaikan. Lalu kemudian tahun lalu kita sudah selesaikan juga tafsir surat Al-Kahfi, tafsir surat Yasin. Maka insyaallah di kali ini perkenankan kami untuk menyampaikan tafsir surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Surat Yusuf adalah surat yang diturunkan di kota Mekkah Al-Mukarramah. Maka dari itu surat Yusuf ini ya disebut dengan surat Makkiyah, ya, disebut dengan surat Makkiyah. Asbabun nuzul surat Yusuf ini
banyak sekali yang meriwayatkan. Di antara riwayat yang sahih adalah ketika itu ada seorang Yahudi, bahkan kelompok Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana kisah Yusuf zaman dahulu. Ya, itu asbabun nuzul beberapa yang diriwayatkan oleh para ulama. Asbabun nuzul adalah hal-hal yang melatar belakangi turunnya wahyu Allah, turunnya surat-surat yang ada di Al-Quran. Maka semua surat yang ada di Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab musababnya, ada latar belakangnya. Maka di surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam ra. Ya, alif lam ra. Ini mirip dengan awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Alif lam mim ini beberapa ulama bahkan sepakat ulama ialah ini termasuk ayat mustabihat. Ayat yang maknanya itu tak tergambar, ambigu, atau yang disebut hanya Allah yang tahu. Makanya disebut alif lam mim itu disebut artinya hanya Allah yang tahu. Meskipun begitu, ada beberapa ulama yang mengartikan alif lam mim itu alifnya artinya Allah, lamnya yaitu Jibril, mimnya yaitu Muhammad. Akan tetapi riwayat yang paling sahih alif lam mim artinya adalah hanya Allah yang mengetahui. Nah, di sini surat Yusuf diawali dengan alif lam ra. Menurut Imam Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas ini adalah salah satu keponakan Nabi Muhammad SAW. Beliau dari kecil sudah didoakan oleh Nabi supaya pintar dalam ilmu agamanya. Ya, Imam Ibnu Abbas ini meriwayatkan alif lam ra artinya berasal dari kata Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Anak-anak kita ini ada yang tahu Ar-Rahman? Alif lam ra menurut Imam Ibnu Abbas artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman berasal dari kata penyayang. Ar-Rahim pengasih, ya. Maka dari itu kita biasa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ditutup sarungnya, ditutup sarungnya, kelihatan auratnya itu. Maka dari sini kita mengetahui 3 huruf artinya hanya Allah yang tahu. Sekarang di hadapan kita banyak anak-anak, ya. Sudahkah anak-anak kita ini mengerti huruf hijaiyah? Hati-hati orang tua yang memiliki anak, jangan sampai anaknya pinter 2 tambah 2, 3 tambah 3 pinter matematikanya, tapi ngaji Al-Qur'annya tidak bisa. Tapi kalau ditanya huruf hijaiyah tidak bisa. Sekarang saya mau tanya, Ustadz mau tanya, berapa huruf hijaiyah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang ngomong 26 tadi. Siapa lagi ada yang tahu? Berapa huruf hijaiyah? Berapa huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah ada 28. Kalau dibaca lam alif hamzah berarti huruf hijaiyah itu ada 30. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, da, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Itu kalau 28. Tapi kalau 30 berarti mim, nun, waw, lam alif, hamzah, ya.
Hati-hati, ayo yang anak-anak kita yang masih belum hafal, jangan hafal huruf A, B, C, D, E, F, G saja, melainkan kita harus mengajari mereka dengan ajaran huruf-huruf hijaiyah. Ini adalah 3 huruf hijaiyah yang Allah turunkan di surat Yusuf. Di ayat pertamanya, tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas, ya. Ayat pertama surat Yusuf ini bunyinya sama dengan ayat pertama surat Yunus. Ada namanya surat Yusuf, ada namanya surat Yunus. Ayat pertamanya sama, alif lam ra. Di surat Yunus, di surat Yusuf juga sama, alif lam ra. Kemudian tilka ayatul kitabil mubin, telah kami turunkan kitab Al-Quran yang jelas. Tapi kalau di surat Yunus, tilka ayatul kitabil hakim. Bedanya kalau di surat Yunus al-hakim, kalau di surat Yusuf al-mubin, ya. Apa arti al-hakim? Al-hakim artinya penuh hikmah, penuh hikayah, penuh naungan, penuh makna yang luar biasa. Hakim. Kalau al-mubin artinya adalah nyata, jelas, terang benderang. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwasannya surat Yunus itu terdapat masalah-masalah hikmah, masalah sifat-sifat Nabi, masalah-masalah hari kebangkitan, masalah mukjizat, masalah hari-hari pembalasan. Ya, kalau di surat Yusuf, ya, di sini sangat jelas ceritanya, sangat jelas. Artinya al-mubin itu sudah diketahui, ya, jelas. Berarti di sini para ahli tafsir mengisyaratkan bahwasannya surat Yusuf ini terdapat makna atau jalinan cerita yang indah. Orang kalau baca surat Yusuf dari pertama dia akan pengen tahu apa endingnya, apa akhirnya, ya. Maka dari itu di surat Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau ditanya oleh orang Yahudi, "Ya Muhammad, apa ceritanya Yusuf?" Nabi Muhammad tidak tahu. Tapi Allah Maha Pembela, turunlah surat Yusuf ini, ya. Lalu kemudian di ayat yang kedua Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti, agar kamu mengetahui. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran bahasa Arab, bahasa Arab dengan fasih, ya. Disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Ada yang tanya, kenapa kok tidak dengan bahasa Inggris? Kenapa tidak dengan bahasa Indonesia? Kenapa kok tidak dengan bahasa-bahasa yang lain? Karena di sini para ahli tafsir mengatakan Allah memberikan Al-Quran ini kepada khususnya penduduk Mekah. Siapa diantaranya penduduk Mekah? Penduduk Mekah ialah diantaranya khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Al-Quran ini diturunkan untuk semua manusia. Jadi bukan untuk orang Arab saja. Al-Quran ini diturunkan untuk semua manusia. Bahkan Al-Quran ini diturunkan untuk kalangan kaum jin, ya. Tetapi karena yang pertama-tama yang menerimanya adalah penduduk Mekah, maka turunlah Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan perlu panjenengan ketahui para hadirin, bahasa Arab itu ada dua. Ada yang namanya bahasa Arab fushah, fasih, yaitu bahasa Arab yang di Al-Quran ini fushah. Dan ada lagi bahasa Arab yang disebut dengan ammiyah.
Bahasa Arab daerah. Jazirah Arab itu banyak, negeri Arab itu banyak. Ada yang namanya Mekkah, Madinah, Hijaz, ada yang Mesir, ada yang Yaman, ada yang Suriah, ada yang Iran, ada yang Irak, luas. Nah, bahasa yang luar biasa, ya, bahasa Al-Quran ini Allah tidak turunkan dengan bahasa Amiyah, Allah tidak turunkan dengan bahasa daerah, melainkan bahasa Arab di sini bukan bahasa daerah, melainkan adalah bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah semua orang Arab bisa paham bahasa Al-Quran? Jawabannya belum tentu mereka tahu arti yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun semuanya yang ada di Al-Quran ini adalah bahasa Arab, tapi ada makna-makna yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Ada ayat namanya mutasyabih, ayat yang memang maknanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan tapi itu hanya sebagian kecil. Ayat yang ada di Al-Quran ini, surat-surat yang ada di Al-Quran ini namanya surat muhkamat. Surat yang mana ayat-ayatnya itu sudah difahami perintah-perintahnya Allah. Misal, wa aqimus sholah, tunaikanlah sholat. Berarti di sini ayatnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Allah memerintahkan orang untuk Allah memerintahkan hambanya untuk ibadah sholat. Kemudian ada lagi perintah tentang zakat, perintah tentang saum, puasa. Maka di situ namanya ayat-ayat muhkamat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memang tidak diketahui maknanya kecuali yang tahu itu adalah Allah. Lalu kemudian hadirin, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, penduduk surga itu nanti mereka akan fasih berbahasa Arab. Nah, hati-hati ya, yang memang pengen tahu, pengen jadi penduduk surga, ya, ayo, mumpung masih ada waktu kesempatan kita belajar bahasa Arab, pelajari bahasa Arab. Ustaz, saya malu, saya sudah nggak masuk ini kriteria belajar. Maka bagaimana? Paling tidak panjenengan baca Al-Quran dengan maknanya. Baca Al-Qurannya tidak rusak-rusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bukan seperti itu. Ambil Al-Quran yang ada di masjid ini, buka terjemahannya. Anak-anak kita juga seperti itu. Ya, pelajari satu ayat, baca, kemudian fahami artinya. Maka mudah-mudahan dengan cara kita mengaji Al-Quran plus baca terjemahannya, kita termasuk golongan orang-orang ahli surga. Amin, Allahumma amin. Kemudian, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kamu mengerti. Ya, makanya repot kalau yang diturunkannya ini di dalam bahasa lain selain bahasa Arab, maka bisa bingung seseorang membacanya. Meskipun sekarang kalau kita sedang umroh ataupun haji di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu ada satu rak mirip seperti ini, rak warna kuning. Itu satu rak itu isinya Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Perancis, terjemahan bahasa Belanda, full satu rak di Masjid Nabawi yang saya tahu. Tapi di Masjidil Haram juga ada di beberapa titik yang mana di situ ada satu rak khusus Al-Quran plus terjemahan dengan berbagai macam bahasa yang ada di dunia saat ini. Ya, maka itu sangat luar biasa. Ini sangat kemudahan yang sangat luar biasa yang ada di depan kita. Tinggal kita ini mau atau tidak ngaji Al-Quran. Tinggal kita ini mau atau tidak baca Al-Quran dengan maknanya. Ya, maka di surat Yusuf ini Allah mengatakan agar kamu bisa mengerti. Makanya pakai bahasa Arab. Ya, pertama-tama Allah menuntut perhatian orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab seluruhnya agar memperhatikan arti dari Al-Quran. Maka setelah itu pada umumnya Al-Quran ini
ini diturunkan kepada seluruh umat Muhammad, khususnya kepada umat manusia dan juga kepada golongan kaum jin. Kemudian di surat Yusuf ayat 3 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Bayangkan, Nabi Muhammad dibilang sama Allah, engkau enggak tahu Muhammad cerita Yusuf, ya, apalagi kita sebagai umatnya. Ya, di sini Allah mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu ceritanya Yusuf, makanya kami turunkan surat ini kepadamu agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertanya kepadamu, khususnya orang-orang Yahudi yang ada yang tanya waktu itu. Ya. Kemudian makanya disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi, ya, Rasulullah SAW bersabda, fa'ahsana ta'dibi, apa namanya, sesungguhnya Tuhanku adalah sebaik-baiknya Tuhan yang mengajariku. Ad-dabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Makanya Rasulullah bangga, beliau tidak punya guru, gurunya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangga karena ilmu kita langsung berdasarkan sumber dari guru-guru kita, yang mana sumbernya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sumbernya dari Google, ya. Jadi hati-hati orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki riwayat talaqi, tidak memiliki riwayat pertemuan antara syekh bertemu dengan syekh, maka ilmunya itu perlu ditanyakan. Ya, jadi nggak gampang sekarang. Memang sekarang gampang. Seseorang bukan hanya buka Google, mereka ngomong dengan aplikasi ChatGPT, dengan aplikasi AI yang ada. Ya, ngomong siapakah misalnya yang ada jamaah masjid ini disebutkan siapa namanya, diketahui semua. Namanya Fulan bin Fulan, dia lahir dari ini tanggal segini. Itu semakin canggih, bukan Google saja sekarang. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baik pengajar. Siapa yang mengajari Rasulullah? Dialah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral hadirin, surat Yusuf ayat keempat ini, di ayat ini Allah mengkhususkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW untuk diperhatikan oleh kaum Arab dan untuk umat manusia. Ya, disebutkan oleh para mufassir, ya, bahwa surat Yusuf ini adalah surat Al-Quran yang diturunkan niatannya Allah untuk menggembirakan, untuk menghibur Rasulullah SAW dari cemoohan, dari cacian, dari kekerasan, bahkan dari ancaman pembunuhan. Makanya Rasulullah SAW hijrah dari kota mana ke kota mana? Ayo anak-anak ini, Rasulullah hijrah dari kota mana ke kota mana? Dari kota Makkah ke kota Madinah. Bersama siapa beliau hijrah? Bersama sahabat Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, di surat Yusuf ini ceritanya sama. Nabi Yusuf hijrah. Ya, beliau hijrah dari saudara-saudaranya. Jadi di sini disebutkan demikianlah halnya kisah Nabi Yusuf, suatu kisah yang luar biasa, yang mana Nabi Yusuf alaihissalam ini, ya, kalau dilihat dari segi bentuknya, tubuhnya, wajahnya, beliau adalah Nabi yang paling tampan nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Kita kalau berangkat umroh, kita kalau berangkat ke luar negeri, kalau kelihatan orang Mesir itu putih-putih, Pak. Ya, putih-putih, besar-besar, matanya ada yang biru, ada yang coklat, ada yang biru yang kanan, wis kayak anggora gitu loh. Kucingnya apa? Matanya udah luar biasa dan anggon. Musalah, apa musalah? Oh, ini, iya.
Salah. Oh ya salah ya, dari Mesir. Benar. Kalau kita ngomong Mesir biasanya yang teringat itu pemain Liverpool. Ya benar. Salah, meskipun ya saya bukan pendukungnya, tapi ya Salah maksudnya Muhammad Salah. Tapi Muhammad Salah itu dari Mesir. Bahasa Arabnya Muhammad Salah, seperti anak panjenengan Salahuddin ya. Jadi Salah ya, bukan salah. Kalau bahasa Inggrisnya salah, tapi kalau bahasa Arabnya Salah ya. Bahasa Arabnya Salah. Nah, orang Mesir itu disebutkan karena keturunan Nabi Yusuf, mereka itu perawakannya, badannya besar-besar, gagah-gagah. Makanya disebutkan ya wallahu a'lam, saya belum tahu riwayat yang sahihnya, tapi kalau disebutkan oleh para ulama, kalau ada istri yang hamil belum tahu jenis kelaminnya, maka dibolehkan membaca surat Yusuf. Supaya apa? Biar anaknya ganteng-ganteng ya. Ini seperti yang sekarang saat ini yang ada di Masjid Al-Khair ini, meskipun yang sudah punya anak 1, punya anak 3, punya cucu, panjenengan termasuk orang yang ganteng karena istiqamah ibadah sholatnya ya. Jadi orang-orang yang ganteng ini ya, Nabi Yusuf, kenapa kok disebutkan Nabi Yusuf ini orang yang paling tampan nomor 2? Karena yang paling tampan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kalau melihat wajah Nabi Muhammad, dia tidak mau kedip. Kalaupun dia kedip, pasti pengen melihat lagi, seakan-akan sudah tidak mau lepas. Ingat kisah tahun lalu yang sudah kami sampaikan, ketika ada sahabat yang mendengar Rasulullah SAW wafat. Siapa namanya itu? Ketika beliau sedang ada di kebunnya, ketika Rasulullah SAW wafat, diteriakkan di seluruh penjuru kota Madinah, Rasulullah wafat, Rasulullah wafat, Rasulullah telah tiada. Sampai dia ketika mencangkul di dalam kebunnya itu, dia dengar apakah betul Rasulullah wafat. Dan kemudian memang suasana yang mendukung pada saat itu, suasana kota Madinah sedang gelap ya, mendung sedemikian rupa, dan mendengar berita Rasulullah wafat, maka disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa nama sahabat tersebut. Dia langsung duduk, mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, Allahumma ya Allah, apabila benar aku mendengar kekasihmu Muhammad SAW tidak ada, maka cabutlah penglihatanku. Cabutlah penglihatanku. Maka ketika itu juga mata dari sahabatnya tersebut itu buta. Karena apa? Dia tidak ingin melihat wajah seseorang lagi setelah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika itu sahabat tersebut mengatakan, Abdullah ya, tidak salah, Abdullah bin Ummi Maktum ya. Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta yang meminta buta ya. Ketika itu sudah mendengar Rasulullah SAW wafat, atau disebutkan di riwayat Abdullah bin Ummi Maktum ini memang orang sahabat yang memang buta dari kecilnya. Ada lagi sahabat lupa saya. Al-Muhim, jadi wajah yang luar biasa, wajah Nabi yang paling tampan ialah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua untuk bisa memandang wajah beliau di mimpi sebelum wafat ya. Karena sesungguhnya orang-orang yang diberikan karunia untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad ialah seseorang yang sangat luar biasa. Nanti di hari kiamat semuanya menjadi softnya menjadi satu, mencari mana Nabi Muhammad, meminta agar dia diberikan syafaat. Tapi orang-orang pilihan, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk bisa memimpikan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, maka dia tergolong orang-orang yang paling dekat softnya di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya bagaimana seseorang bisa memimpikan Rasul? Yang pertama, bersihkan hati. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Seseorang yang mana apabila dia sudah meminta benar-benar sudah membersihkan hatinya di dunia ini dan meminta benar-benar untuk memimpikan Rasulullah, maka
maka dia akan dikaruniakan memandang wajah Rasulullah meskipun hanya satu kali. Disebutkan di riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku, ya, di dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku. Jadi maksudnya Rasulullah yaitu aku. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa meniru wajahku. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Dan ingat, orang-orang yang sudah dikaruniakan mimpi Rasulullah, dia pasti tidak akan menceritakan kepada orang lain. Ingat, kalau ada orang yang menurut guru kami, ya, guru-guru kami mengatakan orang yang memimpikan Rasulullah itu pasti dia tambah diem, pasti dia tidak mau tambah banyak omong, pasti dia tidak mau cerita meskipun kepada orang yang paling dekat. Siapa orang yang paling dekat? Kalau seorang suami, yang paling dekat ya kepada istri. Kalau yang istri dikaruniai mimpi Rasul, pasti yang paling dekat adalah suaminya. Maka para ulama mengatakan, kalau orang yang pengen mimpi Rasulullah dan dia benar-benar dikaruniai untuk mimpi Rasulullah, jangan cerita siapa-siapa. Ya, menurut para ahli, para guru-guru kami seperti itu. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, di lanjutan surat Yusuf ayat keempat ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, ya Muhammad, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui ceritanya Yusuf. Ya, di sini disebutkan kisah ini selain menceritakan Nabi Yusuf, ini menceritakan ceritanya Nabi Yakub. Karena Nabi Yusuf ini anaknya siapa? Yakub. Nabi Yakub anaknya siapa? Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Ibrahim. Ayo, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, dan selanjutnya. Ya, masalah nanti Nabi Ismail apa nanti ada rincian. 25 nabi yang wajib kita ketahui. Lalu kemudian kisah ini di dalam surat Yusuf ini menceritakan Nabi Yakub alaihi salam beserta anak-anaknya yang hidup dengan cara badui. Ya, dengan cara badui. Saya pernah ketika masih belajar di Yaman itu singgah ke tempat suku Badui. Suku Badui itu mereka tinggal di padang pasir. Meskipun waktu itu sudah ada listrik 2000 berapa itu? 2008 waktu itu. Ya, 2008 ke 2009. Meskipun di situ sudah ada listrik, sudah ada handphone, ya, meskipun belum ada WA itu masih ada 2010 ke atas WA. 2008 sudah ada HP. Saya dulu masih ada Nokia kalau nggak salah. Saya punya itu Nokia. Jadi ketika saya menghampiri suku Badui, mereka hidupnya itu ya dengan alam. Mereka sekarang juga ada kan di Indonesia ya, suku Badui ya, suku Badui namanya kan, di mana? Daerah Jawa Barat ya. Banten. Iya ada. Di Indonesia kan juga ada. Nah, di Arab juga ada ya. Mereka tinggal di tempat yang tak beralaskan dengan marmer dan tidak ada atasnya atap ya, tidak beratap, tidak beralas. Mereka kalau hujan kehujanan, kalau malam sedang bulan purnama ya sangat indah, luar biasa ya. Ketika banjir ya kebanjiran dan seterusnya. Nah, Nabi Yakub ini tinggalnya seperti itu. Nabi Yakub menjauhi orang-orang Mesir yang pada umumnya mereka sudah mulai canggih. Tapi Nabi Yakub ini lebih suka untuk kehidupan baduinya, ya. Tidak ingin hidup dengan kemewahan. Nah, lalu kemudian ya gimana tidak canggih? Wong sekarang kalau panjenengan ditakdirkan ke Mesir, coba jenengan lihat piramid itu. Ya apa caranya nyusun itu? Ya kan? Piramid disusun sedemikian rupa dan banyak yang nyusun. Terus di dalamnya ada kamarnya, ada gininya, ada segala macam. Itu luar biasa sebenarnya. Teknologi yang luar biasa pada zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang.
ya. Nah, Mesir itu memang terkenalnya Fir'aun, ya. Mesir terkenalnya Fir'aun. Tapi kalau ada yang bilang kan sekarang Fir'aun itu bisa-bisa geleng-geleng lihat dosanya orang yang korupsi Pertamina kemarin, ya. Saking dosanya kegeden, ya, orang-orang itu. Fir'aun sing akeh dosanya aja masih kurang besar dosanya sama orang-orang yang seperti itu. Nah, di ayat kelima ini Allah mengatakan, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah, kata Allah, idz qala, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada li abihi, berkata kepada abahnya, ya abadi, wahai ayahku, inni ra'aitu, aku mimpi. Ya, ini nanyanya bukan kepada orang lain, langsung seorang anak ini nanya kepada ayahnya. Tafsir untuk mimpi, ya. Tak tahu kalau sekarang anak panjenengan ada yang mimpi nanya ke sampean jawabnya apa, terserah. Tapi yang penting itu bukan ilham, ya. Jenengan mentafsirkan makna mimpinya anak panjenengan itu bukan ilham. Tapi kalau Nabi Yakub menafsirkan mimpinya Nabi Yusuf, ini disebut para ahli tafsir disebut ilham, ya. Tapi kalau kita abi, ayah, bapak, aku tadi malam mimpi dikejar ular atau apa, apakah Anda mau menafsirkan dengan model apa? Monggo, terserah. Tapi itu bukan mimpinya, tafsirnya Nabi Yakub kepada anaknya Nabi Yusuf, dan bisa dipastikan 100% meleset, ya. Tapi kalau Nabi Yakub menafsirkan tafsir mimpinya anaknya Nabi Yusuf ini, insya Allah pasti betul, ya. Karena disebutkan di sini, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang, wasyamsa, 1 matahari, wal qamara, 1 bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat semuanya itu sujud kepadaku. Nah, para ahli tafsir mengatakan, ya, sujudnya bintang, ya, 11 bintang itu, ya, kemudian sujudnya matahari, sujudnya bulan, itu bukan sujudnya kita seperti manusia ini sujud kepada Allah ketika sholat, bukan. Maksudnya sujud ini nunduk. Jadi Nabi Yusuf ini mimpi bintang yang ada di langit, matahari dan bulan nunduk kepada Nabi Yusuf. Apa artinya ini? Lalu kemudian ayahnya yaitu Nabi Yakub mengatakan kepadanya, wahai anakku, yakinlah bahwasannya makna dari mimpimu ini sangatlah penting. Ketika kamu dewasa, kamu akan menjadi pemimpin, di mana masyarakat akan tunduk kepadamu, saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu, bapak dan ibumu juga akan tunduk kepadamu. Itu tafsirnya Nabi Yakub kepada mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ketika itu ayahnya Nabi Yusuf, Yakub ini mengatakan, ya Yusuf, sesungguhnya sebaiknya kamu jangan cerita mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Aku takut, khawatir nanti saudara-saudaramu akan iri, akan dengki kepadamu, dan akan berbuat sesuatu yang di luar nalar. Maka cukup cerita mimpi ini hanya kepadaku saja, ya. Maka ini luar biasa. Jadi orang kalau mimpi memang jangan sembarangan memberikan tafsir mimpinya kepada orang lain. Seperti yang tadi sudah kami bahas, seseorang kalau mimpi Rasulullah, mimpi Nabi Muhammad, jangan asal ngucap ke orang lain, jangan asal cerita ke orang lain, jangan asal ngomong meskipun kepada orang yang paling dekat, ya. Maka Nabi Yakub alaihissalam ini mengatakan, sesungguhnya
aku takut saudara-saudaramu akan iri dan dengki kepadamu. Jadi iri dengki ini bukan dari zamannya Nabi Muhammad, ya, bukan dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman nabi-nabi sebelumnya Nabi Yakub ini sudah ada perihal iri dan dengki. Ya, maka mudah-mudahan kita terjauhkan dari hal-hal tersebut. Tapi sebaik-baiknya orang tua yang digambarkan oleh Nabi Yakub ini ialah mereka orang tua seperti Nabi Yakub ini, dia tidak menspesialkan Nabi Yakub di antara saudara-saudaranya. Meskipun Nabi Yusuf ini adalah nabi yang paling spesial, paling ganteng sak duluran, itu Nabi Yusuf. Tapi kalau di depan saudara-saudaranya yang lain, Nabi Yakub ini adil. Meskipun manusia ini tidak bisa berbuat adil, tapi paling tidak seorang orang tua itu harus bersikap adil kepada adik, kepada anak, kepada kakak adik yang saudara anak-anaknya. Lalu kemudian di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya bunayya, ya, di firman ini disebutkan qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fakidu laka kaida. Ayahnya yaitu Yakub mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau cerita kepada mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan sungguh-sungguh iri, dengki, takut, khawatir, dan bahkan gak suka kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Oleh sebab itu Nabi Yakub mengatakan tersebut, jangan cerita. Lalu setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menahan rasa ingin ceritanya kepada saudara-saudaranya, ya. Jadi Nabi Yusuf ini mengikuti alur apa yang diceritakan, apa yang diperintahkan oleh ayahnya Yakub. Di ayat ke-6 Allah mengatakan, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi. Jadi Nabi Yakub ini sudah mengatakan kepada Nabi Yusuf, nanti kamu di mimpimu akan menjadi pemimpin, dalam tanda kutip para ahli tafsir mengatakan akan menjadi nabi di sebuah negeri yang luas. Di akhir zaman kami, aku bapakmu, ibumu akan tunduk kepadamu juga. Begitu kata Yakub. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian ma'asyiral hadirin, mimpi Nabi Yakub, mimpi Nabi Yusuf ini tidak diceritakan oleh ibunya, bahkan tidak diceritakan oleh saudara-saudaranya. Jadi yang Allah yang tahu hanyalah Allah dan Nabi Yusuf serta Nabi Yakub. Di ayat yang ke-7, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sailin. Allah memperingatkan lebih dahulu kepada Nabi Yusuf terhadap teladannya bagi pelajaran memperhatikan kekuasaan Allah, ya. Kemudian Nabi Yusuf itu dibina, difahamkan tentang masalah agama dari kecil, sehingga apabila nanti ayahnya yaitu Nabi Yakub meninggal, Nabi Yusuf itu akan mandiri, ya, akan hidup mandiri. Kemudian di ayat ke-8 Allah mengatakan, "Idz qalu la Yusufu wa akhahu ahabbu ila abina." Ingatlah ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal, ya, wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Tapi subhanallah, meskipun rahasia itu ditutup rapat-rapat, tapi sak duluran ini, sak saudaraan ini saling curiga. Ada apa ya? Kok ayah kita Yakub ini terlalu cinta, terlalu sayang sama Yusuf? Kenapa? Kok bisa seperti itu? Apakah karena kegantengannya? Apakah
karena kepintarannya. Jadi saling cerita nih sak duluran. Nah, mulai iri dengki itu ada. Padahal sudah tidak diceritakan ini mimpinya, ya. Tapi Allah mengatakan di ayat 9 ini, ingat saudara-saudara Yusuf ini mulai suudzon, mulai buruk sangka kepada ayahnya, ya. Kemudian mereka mengatakan sepintas, ya, ini kok kayaknya ayah ini termasuk condongnya lebih tidak adil ke kita. Maka kemudian mereka sampai mereka berkata, inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita ini dalam kesesatan yang nyata. Loh, bapaknya sendiri dibilang sesat, bapaknya sendiri dibilang keliru sama anak-anaknya sendiri, ya. Padahal Nabi Yusuf ini tidak cerita mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Nah, dilanjutkan ayat-ayat selanjutnya, termasuk ayat ke-9 dan seterusnya sampai akhir, insya Allah akan kita bahas cerita Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya ini, ya. Kita terakhir di sini kita berhenti di tentang hasudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada beliau. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua, menjauhkan kita semua dari sifat iri, dengki, hasud, suudzon kepada orang lain, khususnya kepada saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala puasa kita Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan puasa Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa benar-benar istiqomah dalam beribadah kepada Allah, bisa istiqomah untuk mengaji Al-Quran hingga mengkhatamkannya, bisa istiqomah untuk taubatan nasuha di bulan Ramadan ini hingga keluar bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Wa ala man salafun salih wa bi kulli niyatin salihah jami'an syamilan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril